Faridan, semuanya. Seperti itu. Kemudian barang yang dibatasi pemasukan dan pengeluarannya ke dari wilayah sehingga diperlukan dokumen pelengkap izin dari instansi berwenang. Contoh misalkan kopi, vanila, itu salah satu negara ada yang tidak bisa masuk. Boleh masuk asal dilengkapi dokumen pelengkap izin. Misalkan ada izin dari Kementerian Pertanian, Perdagangan, yang kalau eksportir itu biasanya dia sudah melampirkan dari izin, sudah biasa itu mereka eksportir, ya. Permasalahan kita kan di sini NTB tidak ada eksportir, ada di Bali, benar Pak? Saya beberapa kali sosialisasi di instansi koperasi UKM, audiensnya lebih baik dari 100-an. Kemarin udah mau tengah. Saya tanya, selama kita ngeluh soal itu, saya tanya Bapak Ibu ada yang punya spesifikasi, punya sertifikat ekspor nggak? Punya surat izin ekspor nggak? Kalau nggak punya, ya sudah, mau nggak mau lewat Bali. Atau kalau nggak under name, pinjam bendera, bayarlah berapa persen gitu. Itu sih. Ya. Oke, terus itu register itemnya. Nah ini negara asal, berlaku Permendag nomor 44. Ya, kemudian di negara tujuan, daftar prohibit dan hasil item. Nah, daftar ini Bapak Ibu semua, saya nggak cantumkan karena masing negara beda dan banyak sekali. Kalau saya lampirkan ini bisa 1000 lembar, banyak banget. Jadi kalau mau tahu, ada biasanya di Bea Cukai dia ada yang bisa diunduh ya. Barang-barang apa saja yang bisa dan boleh dan yang tidak ada tuh. Tinggal lihat aja cari ininya. Kalau kita istilahnya CGS itu ada kode-kode tertentu. Barang-barang yang misalnya kalau misalkan kirim baju fashion, kodenya apa itu ada di website itu. Atau di DHL misalnya kita kerjasama sama DHL, boleh yang ini apa? Coba CGS jenisnya apa? Kodenya ini. Oh ini, tinggal ketik aja itu harus dilampirkan CGS. Gitu. Oke, next. Nah ini dokumen ekspor Bapak Ibu semua untuk pengetahuan kita semua ya. Apa saja dokumennya dan komoditasnya, kemudian institusi penerbitnya. Saya ada di sini, ada MSD yang saya sebutkan tadi, MSDS, ya, ada semua di sini. Mungkin juga nambah sebenarnya ada, ya, belum tercantum mungkin di saya, ya. Inilah yang kita harus penuhi, banyak sekali, ya, banyak sekali. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu terjun ke dunia kurir, logistik, ya, dan kargo, ya ini harus kita ikuti. Sebenarnya ini bukan kita yang memenuhi, eksportirnya yang mengirimnya, sebenarnya gitu. Jadi kalau memenuhi syarat kita checklist saja, oh ini ada, ini enggak ada, penuhi dulu gitu. Cuma kadang ya kalau kita suka bantu juga, gitu ya. Misalkan fumigasi nih, misalkan ada biayanya, terus misalkan mengeluarkan surat apa itu memang bisa harusnya si pengirim atau pemilik barang, tapi kita bisa bantu dengan biaya tertentu karena kan harus bayar juga nanti masuk penerimaan bukan negara. Nah, gitu, biaya cukai biasanya itu. Ya. Ini seperti ini Bu, banyak sekali ya. Next ya. Nanti dibaca saja barangkali. Nah, ini istilah-istilah banyak sekali istilah-istilah dalam kargo ya. Ada shipping, ada shipper, consign, custom clearance, destination of goods, CP mark and number. Nah ini ya banyak sekali ya, beberapa yang sudah mungkin Bapak Ibu semua sudah familiar, ada juga yang belum ya. Silahkan nanti ini materi juga saya akan bagikan juga ya, seperti itu. Oke, next. Ini juga sama, bill of lading ini biasa nih kalau kita ekspor ini ya, ekspor impor ada BL ya. Malah kalau itu ada yang namanya kita bisa terbitkan apa namanya itu devisa ya untuk ininya ya, di bank itu kan mengeluarkan ekspor gitu kan, biaya ekspor. Ini ada DO tadi saya sudah sampaikan, ada notice party, vessel itu sebenarnya kapal ya. Kalau mother vessel kapal yang besar lah gitu ya. Kalau vessel saja tuh semua kalau bisa disebut vessel asal barang. Tapi kalau mother vessel udah pasti itu spesifikasinya kontainer besar sekali itu, ya, per kargo. Nah, voyage kan kalau suka ditanya voyage itu nomor keberangkatan. Kalau kita lihat di misalkan scheduling angkutan kontainer atau kapal itu suka ada tuh. Kalau kita lihat di website mereka suka ada
voice-nya nomor berapa. Kalau kita nomor berapa nih nomor voice-nya ini, dia nih tanggal berapa, jam berapa, kita tahu. Oke, next. Nah ini ada gross weight, ada berat kotor ya. Nah ini mungkin saya terangkan berat kotor Bapak Ibu semua. Jadi ini ada contohnya ya. Kalau 2 kg berat dan kemasannya setengah kilo, misalkan ngitung laptop nih kalau ditimbang cuma setengah kilo, tetapi begitu di packing ada tambahan lagi. Nah jadi dihitungnya pada saat di loket di layanan itu ada gross, jadi semuanya gitu semua. Jadi nggak hanya dihitung ini itu packingnya, kayunya, nggak dihitung juga beratnya, karena penerbang itu menagih kita berdasarkan itu. Atau volumetrik, nah sama ya. Antara volumetrik dengan berat aktual biasanya dicari mana yang lebih besar beratnya, terutama penerbangan. Dia nggak mau rugi itu. Terus kiriman barang-barang buah-buah itu kecil, ringan-ringan, kayu ringan gitu. Iya gitu. Dia kalau ini volumetrik, jadi ukur panjang kali lebar kali tinggi dibagi 5.000. Ada yang 5.000, ada yang 6.000, tergantung ekspedisinya. Ya gitu ya. Oke. Terus apa LCL? Kontainer. Nah kalau LCL ini mungkin pernah dengar ya istilah LCL, FCL kan? Kalau LCL itu Bapak Ibu semua itu boleh dibilang konsinyasi. Jadi kiriman Bapak Ibu semua kalau cuma 1 ton itu belum berangkat. Kumpulin dulu konsinyasi, konsolidasi namanya. Ditumpuk dulu sampai berapa feet, berapa ton baru berangkat. Nah, tapi kalau yang ini nih, yang full container ya, FCL, begitu kirimannya 20 ton ya, sesuai dengan kapasitas ininya itu langsung berangkat. Itu FCL. Makanya kalau kita dalam FCL apa? LCL. Oh ini LCL cuma ini doang, berapa? Cuma 1-2 ton, oke deh. Kita prediksi mungkin berapa? 2-3 kali lagi. Tapi kalau yang full container itu ibaratnya itu charter ya. Iya, betul gitu. Itu konsolidasi dulu Pak. Rugi lah kalau cuman berapa 1 ton, ininya besar sekali kan, ukuran 5 atau 10 ton, rugi. Ekspedisi nggak mau ya. Ya seperti itu. Oke, ini udah. Nah ini istilah door to door ya. Atau ada namanya port to door to port, atau port to port. Nah itu ya. Kalau port to port, kiriman Bapak Ibu oleh ekspedisi tidak dijemput di tempat, gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus yang datang ke kantor pos misalkan, ya. Ini saya kirim pakai laut atau pakai udara. Tapi sampai kalau dia port to port, berarti nanti yang bisa mengambil ke bandara, nggak diantar. Nah, ada lagi port to door. Kalau minta port to door dengan harga tambahan lagi, di sananya diantar sampai ke rumah, delivery, diantar. Tapi kalau door to door, ya mulai dari negara asal atau di tempat asal, di pick up, di gudangnya atau di tempatnya, diproses di negara sana juga atau di daerah sana, diantar juga sampai. Kan pernah juga kalau Bapak Ibu semua dapat barang nggak diantar kan, suruh ambil sendiri gitu. Ya ada ya. Nah itu seperti itu, berarti dia port to port gitu. Di telepon ya, bagus di telepon di ekspedisi. Kalau di teleponnya dari bandara, ambil sendiri, kirimannya apa gitu kan. Nah gitu ya, seperti itu. Oke deh, next. Nah ini ada ETD sebelumnya. Ada ETD, ada ETA. Yang ini saya pikir ini nggak begitu ini. Nah ini ada kontainer juga, dua jenis, dry container dan river container. Kalau dry container itu yang standar aja, yang kita lihat kontainer biasa-biasa aja tuh, yang berulang-ulang lebar gitu ya, itu dry container, itu standar. Tapi kalau sudah bicara river, itu barangnya jenis tertentu, dia harus pakai pendingin. Contoh vaksin, nah itu ya, itu harus pakai river container. Atau misalkan ikan, daging yang mudah membusuk gitu ya, dia harus pakai ini river container di samping permintaan. Dan lainnya part of shipment, nanti tinggal ya. Stripping, nah stripping bukan sinetron aja stripping ya. Jadi ini proses yang panjang. Jadi kalau sinetron stripping itu berseri-seri bu, ya.
tersandung 1 sampai 10 gitu kan. Banyak gitu. Oke, next deh. Next. Oke, next. Oh, nah ini 3PL atau third party logistik. Nah, pos juga ada 3PL, cuma kita diambil oleh anak perusahaan, namanya pos logistik. Jadi Bapak Ibu semua, 3PL ini adalah merupakan jasa kargo yang dia mulai dari istilahnya pergudangan, pengapakan, pengangkutan dan distribusi, dia ambil langsung. Jadi kalau Bapak Ibu semua punya produk nih, nggak mau pusing pergudangan dan sebagainya, pos ini saya aja semuanya nih, baru saya ambil. Nanti kalau ada order apa, tinggal masuk ke sistem kita. Ada orderan nih dari produk ibu nih, ya kita yang kepasin. Ibu dari rumah, di rumah aja tiduran aja. Ya, itu terima laporan, ada sudah terkirim sekian puluh ribu, sekian ribu kiriman hari ini, ada reportnya. Nah itu Bu. Ya, jadi sekarang sudah sistem seperti ini. Kalau Bapak Ibu bisnis awal-awal mungkin lebih bisa terpantau. Misalkan online, workshop ya, sehari baru 10 itu bisa handle. Kalau udah 1000, 2000, nggak mungkin kayak handle sendiri. Ya, mendingan saya ke 3PL. Ya, perusahaan yang mau sanggup menghandle semuanya, gitu. Ibu tinggal terima laporan aja, udah kan terjual. Mungkin ada biaya, tetapi tidak seberapa dibanding ibu bayar karyawan segitu banyaknya, gitu. Itu sebenarnya menguntungkan di bisnis ini ya. Oke, terus ada PEB, PE. Kalau PEB itu pemberitahuan untuk komunikasi barang ekspor, jadi nanti ada pemberitahuan, ya. Biasanya itu sistemnya online. Yang menyiapkan ini adalah Bea Cukai. Sistemnya, kita yang mau ekspor kita ngisi itu, ya, ngisi ada spesifikasi websitenya ada. Kemudian barangnya apa dan sebagainya, nanti masuk dalam sistem. Nah, orang yang mau dikirim sana bisa lihat ya, oh ada kiriman buat saya. Ya, itu pemberian ekspor barang. Kemudian ada persetujuan ekspor sama nih, masih satu rangkaian sebenarnya. Oke. Nah, itu yang tadi ekspedisi secara umum. Nah, gimana dengan PT Pos? Ya, Bapak Ibu semua ya. Nah, boleh sedikit saya promosi Pos ya. Nah, tapi nggak banyak juga Pak. Ya, karena kalau saya banyak ini nanti waktunya juga. Nah, ini Bapak Ibu semua kebetulan Pos Agustus ini ulang tahun. Ya, ulang tahun kita yang tua juga ya, ke 276 nih sebenarnya. Ya, saya juga aneh juga. Kita semua belum ada ini. Direncananya juga belum, ya kan? Jadi tanggal pertama itu 1746. 26 Agustus 1746 itu masih zaman Hindia Belanda oleh Gubernur Jenderal Dewi Barung Pangtimbo. Kalau kita pernah di buku-buku sejarah itu Jalan Anyer Penarukan ya, itu jalan pos sebenarnya. Ya, jalan pos. Kemudian tahun 75 ada namanya PTT, Pos Telegraf Dis. Nah, ini ya, tahun 1875. Karena tidak hanya pos, ternyata tahun itu sudah ada yang namanya telegraf dan ditemukan. Nah, sehingga berkembanglah bisnis itu. Kemudian, oh iya, angkutannya pakai apa Pak? Dulu pakai kuda. Nggak ada lagi, kan? Pakai kuda. Gitu, ada kereta api, pakai kereta api, gitu pakai, atau kapal laut kan gitu ya. Kemudian tahun 77 ada Union Postal Universal. Nah, ini juga cikal bakal UPU. UPU itu apa? UPU itu PBB-nya pos, istilahnya gitu lah. Ya, PBB-nya pos. Berkembang di era kemerdekaan. Saya nggak mau Hindia Belanda, saya kibarin benderanya. Karena kan kita merah putih kan. Kalau yang merah putih, nah itu saya kibarkan benderanya ada di situ. Bisa lihat. Ya. Masa kemerdekaan dibagi Postal. Nah, ini yang bersejarah. Kenapa? Pada saat angkatan udah PTT, pada saat Jepang akan menyerah sama sekutu, masih belum mau menyerahkan, ya. Kita angkatan nama PTT itu di pos itu sama telepon telegraf itu mereka merebut, bahkan ada yang direkturnya itu malah yang jadi korban, masuk hardcore, ditembak gitu kan, karena dia menurunkan bendera Jepang gitu. Nah, akhirnya bisa direbut lah gedung itu, maka diperingati sebagai Hari Bakti Postel 27 September. Kemudian tahun 65 PN Pos dan Giro. Nah ya,
sebentar, sebelum ini di dalamnya juga ada yang namanya pos bank, bank pos istilahnya. Dulu tuh kalau kita masih umur kayak saya nih ya, yang masih muda gini, pasti kena yang namanya tabungan apa ya dulu tuh? Tabanas ya Bu ya, Tabanas Aska ya Bu. Nah, yang tempel-tempel carinya itu, saya masih sekolah juga itu. Nah itu sebenarnya dulu bukan BTN Bu, itu punya pos itu. Punya pos itu sebenarnya. Dan di Belanda masih, di Eropa masih itu, di Jepang masih, pos bank itu masih, gitu. Ya. Oke, kemudian tahun 5 muncul PN Pos dan Giro, ya. Tahun 8 kurung Pos dan Giro. Nah kita sudah mulai pisah nih dengan Telkom, kurung Telkom sendiri, ya. Ternyata Telkom lebih berkembang lebih pesat ya teknologi kan gitu. Nah, kemudian tahun 95 kita berubah menjadi PT Pos Indonesia Pos. Next Bu. Nah ini core bisnis pos tadi sudah sampaikan, ada jasa kurir, ya, baik domestik, ya, ada internasional. Kalau domestik itu kita ada layanan prioritas nih, tadi disampaikan berapa lama gitu ya, tergantung layanan kita apa kita berikan. Ada pos instan plus itu namanya, hari ini juga sampai, kirim hari ini hari sampai, cuma nggak semua wilayah. Ada juga namanya K9 itu quick 9, artinya 9 jam harus sampai. Dan itu sudah ada di sini di kita. Instan ada, Quick 9 ada. Kemudian ada pos ekspres. Nah, pos ekspres ini kita mengkategorikannya kirimannya H+1, next day, ya. Dan ada lagi pos kilat khusus. Nah, pos kilat khusus ini kita yang paling terjauh itu H+4. H+4. Ya kalau ke Solo nggak mungkin H+4. Besok juga udah sampai, sama lah gitu ya. Seperti itu. Dengan apa bedanya Pak dengan pos ekspres? Cuma beda sebut aja dan harga gitu. Tapi kalau Bapak Ibu semua udah kemahalan pakai pos kilat khusus, kan sampainya sama. Nggak apa-apa juga gitu ya. Nggak masalah. Kemudian ada internasional, kita ada yang namanya layanan QH. QH itu ke Singapura, kedua negara, Singapura sama Taiwan. Ada external service, ada pos ekspor, ada pos cepat luar negeri, dan sebagainya. Untuk layanan standarnya ada yang pos udara internasional standar, ada pos biasa laut luar negeri, ada. Itu bisa 1, 2, 3 bulan, tergantung shippingnya. Nah ada juga yang jasa logistik nih, pos logistik, ada transportasi. Pokoknya ini yang jasa logistik ini 3PL, dia semua yang kategori kargo dia handle, ya. Kalau saya lagi rapat, ya udah, nanti ada teman-teman saya di kantor. Oke. Terus kemudian bisnis yang lainnya kita adalah jasa keuangan. Nah Bapak Ibu semua soal jasa keuangan saya tanya nih, ada yang sudah punya aplikasi Postpay? Belum tahu ya Postpay ya. Sekarang buka Play Store. Coba buka Play Store. Nanti kita sambil jeda istirahat, Bapak Ibu coba lihat ada Play Store, Postpay. Di ini aja Postpay coba dilihat. Nanti download. Nah, apa sih keuntungan Postpay? Oh banyak. Kalau Bapak Ibu malas ke kantor pos, mau bayar di situ aja sambil tiduran. Ikonnya yang mana? Ya? Ikonnya yang mobil. Iya, yang Postpay aja Pak. Gini Pak. Iya. Nah itu ya sambil nah. Kemudian yang kita jadi semua ada bayar-bayar nih, ya. Atau ada bis harian juga. Bis harian apa? Kalau Bapak Ibu tahu, sering kantor pos tuh ada bank syariah mandiri atau bank BSI sekarang. Jual beli emas tuh ya, emas itu ya. Nah itu syariah. Itu udah kerjasama lama itu. Ya, itu salah satu bis harian kita. BSI-nya, gitu ya. Terus kemudian lainnya ada penyaluran dana, mungkin ada dana-dana BST kemarin, honor guru dan sebagainya, macam-macam. Kalau kemarin itu kita membayar dana bansos, mungkin Bapak Ibu semua tahu di wilayah masing-masing ya. Itu kami membayarkan NTB dapat jatah 448.000 titik Pak sasaran. Itu kita selesaikan dalam waktu cuma berapa hari ya? 20 hari. 20 hari. Ya. Nah, itu apa namanya?
yang dilakukan oleh Himbara itu bisa 1 tahun nggak beres-beres. Oleh pos 20 hari beres, dan itu 98%. 2%-nya mana Pak? Ada yang meninggal, ada yang pindah, nggak layak macam-macam lah gitu, ya seperti itu. Jadi alhamdulillah kita pos juga kemarin dipantau oleh Komisi 8, ya Pak Nana Samudra, Pak sama dari PDIP, Pak Rahmat langsung ke lapangan meninjau. Nah, cuma pada saat di lapangan, kan udah beres semua, nggak ada perlu kita bayarin lagi Pak, mau gimana? Gitu. Gitu, jadi udah nggak ada lagi. Di seremonialin apa yang mau dia serahkan udah pada ini semua. Oh udah, asal ada aja seremonial yang udah dibayarin di seremonialin gitu, seolah-olah udah terima. Ya sudah kan namanya jadi buat bahan dia reses kan gitu ini. Ya sudah, Pak nggak apa-apa, kita panggil yang sudah ini paling kita ingat. Kemudian kita ada lagi yang namanya remitansi Bapak Ibu semua. Kalau dulu istilahnya wesel, ya kan? Wesel yang lembaran hijau tuh ya, hijau coklat ya. Itu saya masih dapat dulu. Berarti ibu sama dengan saya umurnya kan. Yang telegram juga dulu telegram. Iya, telegram ada juga, wesel telegram ada ya. Gitu. Jadi uangnya di situ kan. Pak sedikit mau nanya. Ya. Untuk yang apa namanya postpay itu, untuk transaksi keuangan dengan bank itu Bisa. Nah, saya belum buka. Apa namanya sekarang kan kita di apa namanya dengan menggunakan ini juga apa m-banking gitu Pak. Iya. Kadang-kadang kan ada yang kita cari yang lebih murah gitu Pak ya untuk antar bank misalnya gitu. Di Fest itu kan sekarang murah 2.500. Mungkin kantor pos ada lebih murah lagi gitu Pak. Kalau kantor pos saat ini harganya memang gini. Harganya kita memang masih di atas dengan bank. Kenapa begitu? Karena kan kita tidak perlu rekening, ya kan ibu harus perlu rekening buka. Ada saldo awal, ya kan? Bank pos nggak ada saldo awal. Kalau ibu buka, itu paling 20.000 udah cukup. Kalau bank ibu harus berapa? Kalau yang mengendap berapa? Kalau yang diblokir, gitu ya? Ada ya? Administrasi. Jadi sebenarnya setiap bulan ibu habis tuh ininya biaya admin. 20 ini Habis Bu. Gitu ya Bu ya. Ya memang ibu sering transfer. Sering. Kalau sering gini aja yang di sana suruh buka postpay gratis Bu, nggak ada biaya. Langsung sama postpay. Oh yang dituju gitu juga. Iya, buka postpay gratis itu. Ngambil kantor pos gratis. Ya, ngambil Indomaret bisa cuma ada biaya juga. Ngambil ATM BCA nah lebih murah. Cuma 2.500 di ATM BCA. Pakai postpay. Gitu. Kode referensinya apa Pak? Oh masih punya? Masih? Ya, ada kartunya bisa beli ATM. Iya kartu ini mungkin. Nanti memang dikasih kartu gitu Pak ya Pak kita ini kan sebagai transaksinya. Nggak usah pakai HP aja. HP aja. Nanti pada ibu mau mengambil ada pilihan ambil di mana? ATM, kantor pos, Indomaret. Ada itu. Kode referensinya Pak? Kode referralnya ya? Dapat dari mana kita? Kode referral ya? Oh itu CS nih, customer service nanti saya ini ya. Oke. Nggak bisa lanjut ini kalau. Nah untuk kemudahan buat transfer siapa Pak Rida? Seorang. Oh iya, bisa lanjut ya tapi. Bisa lanjut ya? Bisa lanjut tapi kodenya nggak ada. Kode nggak ada ya? Nah nanti Bapak akan lead tuh. Lead, kalau udah dia lead, postpay lead, nanti kalau mau reguler nanti ke daftar ke kita langsung diupdate. Oh ini ada kiriman email. Nah gitu. Ada notif ini ya? Ya, ada notifikasi. Oke. 899 353. Saya pikir sudah ada yang punya. Kalau yang punya, Shopee yang banyak. Shopee yang banyak. ya cintain dalam negeri makanya saya bendera merah putih gitu saya kibarin gitu. Siapa ya? Iya. Oke ini masih ada ini lagi ya. Kita juga ada jasa properti Bu, menyewakan tempat, ruangan, lahan, gedung, ya. Di beberapa tempat sudah kita bahkan ada kita lepas, maksudnya lepas tuh dia membangun. Kalau ibu di Bali ada level 21 ya, ada pernah level 21 itu punya pos Bu. Kan ada kantor posnya ya, tapi mallnya itu sebenarnya tanahnya di pos. Jadi kita ada kontrak 20 tahun Pak. Ada kita profit sharing, ya ada semacam bagi hasil lah ya.
Nah, terus kita dibangunkan di daerah Tukat Balia rumah dinas sebanyak 10. Nah, seperti itu. Jadi sudah seperti itu Bu, pos bisnisnya sudah merambah. Bahkan kita punya hotel. Oke, next. Oke, dimasukin. Nah, ini afiliasi internasional kita. Tadi ada UPU, ya. Kita sebagai anggota pos ini, pos Indonesia sebagai anggota di UPU itu PBB-nya pos dengan jumlah anggota 200 sekian negara. Oke, next. Nah, ini negara tujuan yang bisa kita kirim kalau Bapak Ibu semua ngirim lewat pos, bisa ke negara tujuan ke seluruh luar negeri ke dunia 234 negara. Ya, oke, next. Nah, ini profil kantor pos PT Pos Indonesia secara keseluruhan. Kita ada kantor pos 4 ribuan, ya, ada agen pos 47.000, agen pos jasuk ya, agen pos kurir 3.500, layanan mobile 1.300, bis surat 10.000. Kayaknya ini makin berkurang sebenarnya. Banyak yang udah nggak aktif. Kotak surat juga sama 64.000, tapi banyak yang nggak aktif. Nah, pegawai 27.000. Nah, sekarang mungkin baru berkurang karena banyak pensiun dan kita tidak lagi mengangkat, tetapi sistemnya sistem kemitraan. Nah, nanti saya ada ini. Kemudian bisnis pos ke depan seperti apa? Yang tadi saya sampaikan, ada kurir, ada logistik, financial service, ada retail, ada properti, dan ada IT. Ini kita berkembang terus. Oke, next. Nah, ini perkembangan bisnis pos ya. Bisa awal hanya surat, dokumen, kemudian bisa berkembang ke jasa keuangan, ada postpay, ada giro pos, ada bank channeling. Nah, yang BTN itu bank channeling disebutnya. Ada fund distribution yang bayar bansos. Kemudian merambah kita ke bisnis logistik. Ada anak perusahaan namanya PT Pos Logistik yang 3PL mereka handle. Kargo-kargo yang besar mereka handle. Ya, terima yang besar mereka handle. Kemudian ada merambah bisnis properti juga sudah. Ya, kita jadi agen properti, pengelolaan juga sama. Kita sebagai konsultan juga, sebagai pelaksana juga. Semua kita bisa laksanakan gitu. Kalau Bapak Ibu ada tanah mau dikomersialkan, datang ke PT Pos. Kalau mau saya ini nanti agreement kita kita yang bangun, nanti pengelolaannya seperti apa, keputusannya seperti apa, PT Pos sudah bisa. Atau PT Pos yang punya lahan di selain sebaliknya gitu bisa juga. Nah, gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang tadi. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu semua. PT Pos sebenarnya berkembang seperti apa sih? Tadi kita ada kemitraan, ya, ada kemitraan untuk kurir dan logistik. Kita ada yang namanya agen, jadi semacam waralaba, agen-agen pos, ya. Ini sharing fee-nya 10-20% dari total omset 1 bulan. Misalkan kalau Bapak Ibu semua omsetnya 100 juta, ya kali 20% aja. Itu baru dari kurir ya, baru dari kurir tuh. Kemudian ada bonusnya, biasanya kami suka ada racing untuk program kinerja terbaik agen pos. Juara 1 misalkan pergi ke Bangkok, jalan-jalan atau umroh, itu ada juga tuh, ya. Atau ada juga misalkan ke Bali, ke Lombok gitu ya, yang nggak ada Lombok Pak. Kalau yang ini minta uangnya aja. Nah, itu orang Lombok ini ke Lombok gitu kan. Terus ada lagi namanya Oranger. Nah, ini menarik yang sedang kita hits ya. Oranger. Jadi ibu-ibu juga ada jadi Oranger Bu di beberapa tempat di Jawa Timur itu. Jadi mahasiswa itu jadi Oranger. Kalau kita Oranger perempuan disebutnya Oranger Mawar. Oranger. Tak melatih. Ya? Dan itu ada lagi nanti. Postpay Ranger ada. Dari Power Ranger. Lama-lama gitu juga. Jadi bingung kenapa disebut Ranger gitu kan? Apakah itu terinspirasi dari itu kan? Nah, ini yang untuk Ranger itu fee-nya 10% dari omset. Dia dikasih seragam gratis, dikasih uang harian atau transport 20.000 per hari, ya, 20.000 per hari. Dan dia dapat bonus juga, suka ada kita kompetisi, ya, kita kasih ini untuk brand tertentu. Nah, ini ada agen jasa keuangan, ada agen postpay, ya, itu yang bayar-bayar dan sebagainya, itu sharing fee juga. Sharing fee-nya itu 40-50% Bapak Ibu semua. Kalau misalkan listrik, Bapak Ibu bayar, kalau ke kantor pos bayar 2.500, misalkan bayar PDAM nih, ya, atau token atau dan sebagainya, itu Bapak Ibu bisa dapat 40-50% setengahnya. Bayangin kalau punya 2 bisnis ini, kurir dan logistik dan jasa keuangan punya,
ya dari kuri juga dapat, dari sosoran masyarakat sekitar dapat. Sekarang gini, kalau di satu rumah itu kira-kira di rumah ibu aja, nyicil ibu apa aja, atau bayar apa aja, seenggaknya itu 4, bener nggak? Token listrik, pulsa, ini pulsa dulu nih, kuota nih, gimana bisa FB-an sama IG kan? Kuota, kan? Air, wifi, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan banyak semua. Kalau satunya 1.000 aja, satu rumah tangga ini satu itu ada 5 lah, udah 5.000 fee kita, kali berapa jumlah ini? Berapa sih? Itu udah kelihatan. Ya, seperti itu. Oke, terus, nah itu nanti kalau bisnis kita bicara next season ya. Ini saya sekilas saja. Kembali sebentar. Nah ini ada nah kita ada juga postpay canvassing nih. Postpay canvassing, makanya saya tanya sama Bapak Ibu semua sudah gabung postpay belum? Kalau belum nanti daftarkan saja postpay canvassing. Jadi Bapak Ibu semua nggak usah beli pulsa di luar, beli pulsa buat diri sendiri, tapi nanti dikasih fee lagi dibalikin itunya. Ngapain juga ngasih ke orang? Jadi kalau Ibu sebagai daftar sebagai postpay canvassing, Ibu seperti sudah jadi agen. Ya? Bisa kita jual berarti? Bisa kita jual kan? Gitu. Jadi sebenarnya postpay canvassing ini seperti loket kantor pos. Jadi nanti Bapak Ibu semua fee-nya langsung masuk ke saldo, ke deposit. Gitu. Ya. Enak kan? Jadi buat HP itu jangan lihat ini buat FB doang, buat IG doang. Jadi duit Bu. Ya, seperti itu. Terus apa lagi? Nah ini ada Postpay Ranger nih yang terbaru nih. Postpay Ranger, kita sedang merekrut, silakan Bapak Ibu semua kalau ada keluarganya yang sudah lulus SMA yang kita bisa rekrut, kita bisa untuk difungsikan sebagai Postpay Ranger. Fee-nya juga lumayan ya. Mau jadi Oranger yang kurir bisa, merangkap juga sebagai Postpay Ranger bisa juga. Dua-duanya bisa itu, dapat fee dua-duanya. Kalau misalkan ada kosong-kosong, daripada anak Bapak Ibu semua misalkan atau saudara diam di rumah main game terus, bolehlah main game, buat beli kuotanya, buat beli senjatanya itu kan beli itu kan. Di Postpay juga ada juga itu beli games gitu ada. Ya, jadi ya suruh cari duit dulu lah kalau pagi-pagi gitu kan, satu hari itu malamnya boleh lah dia main game gitu. Pick upin di toko polsok, ambil pick upin gitu. Ya. Terus kemudian ada properti tadi yang saya sampaikan sudah ya, sistem sewa dengan kontrak profit sharing, dan yang itu with on transfer BOT. Kalau ada lahan kita atau lahan Bapak Ibu semua kita yang bangun nanti kita sini. Oke, next, kayaknya udah selesai ya. Oke, itu saja barangkali Bapak Ibu semua. Kayaknya 1 jam ya, nggak terasa kan? Mungkin itu saja materi saya, mungkin belum memuaskan Bapak Ibu semua ya, atau belum lengkap Bu dan ininya materinya. Kalau nanti untuk logistik, mungkin kalau secara teori mungkin panjang ini, ya. Cuma saya ngambil intinya saja. Kapan waktu kita bisa ini lagi, saya sampaikan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya kepada Bapak Ahmad Saiful Bahri, Eksekutif General Manager PT Pos Persero cabang utama yang ada di Mataram ya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya break ya. Dan setelah itu nanti selesai kita langsung atau kita tutup langsung Ibu Bapak ya. Karena sebentar lagi jam check out. Baik Ibu Bapak, jadi terima kasih atas perhatiannya. Acara kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sudah dapatkan tadi itu banyak mendapatkan informasi baru, termasuk tadi juga kita daftar di apa namanya? Ya. Tadinya kalau sudah ada gabung saya mau kasih saldo. Oke, nanti saya sudah gabung ya Pak. Silakan, dan saya sudah tinggal konfirmasi akun nih. Dikasih saldo. Oke, baik, terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Demikian acara kita yang untuk pagi hari ini. Selamat bergabung dan kembali. Kita akan segera check out. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu. Saya nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Mataram atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Kantor Pos Kota Mataram, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir di tempat ini. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya maka pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita yaitu link and match dengan dunia kerja, ya, terutama untuk kantor pos. Salam dan salam diluhurkan kita aturkan atas junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena asbab perjuangan beliau maka sekarang kita penuh dengan nuansa edukasi dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan Link and Match di pagi hari ini ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama pembukaan, acara kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Mataram atau yang mewakili. Kemudian nanti pemberian materi dari narasumber yaitu Bapak Ahmad Saiful Bahari, Kepala Cabang Kantor Pos Mataram. Berikutnya penutup Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mulai acara pertama, acara pembukaan. Kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan atau arahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 7 Mataram kepada Bapak Adnan. Waktu dan Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Bapak Kepala Cabang Kantor Pos yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari kedua ini kita dapat melaksanakan rencana kita. Bapak Kepala Pak Saiful yang saya hormati, ini adalah kali kedua saya bertemu dengan Bapak. Pertama ketika kita mengadakan MOU di kantor pos waktu itu, dan cukup menarik apa yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan nanti akan menjadi motivasi buat kita bersama untuk terus berbenah meningkatkan kompetensi kita pribadi kita untuk kepentingan sekolah kita. Jadi Bapak Ahmad Saiful, ini kita ada 25 yang merupakan tim manajemen SMK 7 Mataram. Jadi selama ini roda perjalanan SMK 7 Mataram tidak lepas dari peran seluruh teman-teman yang ada di sini, sehingga alhamdulillah dari tahun ke tahun SMK kami mengalami peminatan yang cukup tinggi. Saya ingat betul Pak, dulu awal kami ke SMK 7 tahun 2010 itu saya temukan siswa hanya sekitar 182 orang, dan saat ini sudah 1.100 peserta didik, ya, 1.100-an peserta didik. Dan untuk logistik ini untuk tahun ini baru 2 ya, mungkin yang baru buka kemarin itu kalau tidak salah di Kurip Gerung. SMK 2. Jadi besar harapan kami Bapak memberikan motivasi. Jadi ini 25 pagi, 25 dan mungkin yang termasuk ini kepala sekolah ini, termasuk ini kepala sekolahnya. Di sini ada unsur-unsur warga dan pertama itu yang sebelah. Jadi dari kesiswaan, kemudian ini KTU kami, ini Kaprok untuk manajemen media, kemudian ada Bu Rosa, ada Bu Siliani Termati, kemudian tim kurikulum Bu Lusna, ini betul belum kenal kan?
itu tim kesiswaan, ada kabeng dari tata busana, patroli dari tata busana, kemudian tim kurikulum BDIN, Guru Ratih, kemudian ada BK, ada perpustakaan, ada tim kurikulum. Kemudian ada siswa kami demikian masih pakai seragam siswa kami. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu di tempat ini, dan kami mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Ibu terhadap apa yang kami lakukan berbuat tanpa sengaja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Kepala SMK di 7 Mataram, atau dalam hal ini yang mewakili Bapak Adnan SPDI MPDI. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Bapak narasumber kita kepada Bapak Ahmad Saiful Bahari, waktu dan tempat di siang. Mohon izin saya di bawah ya. Soalnya saya biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya dipuji berkahadirat Allah SWT, karena pada pagi hari ini kita dapat silaturahmi berkumpul untuk acara workshop implementasi LMS penyelesaian kurikulum dan bahan ajar produk SMK Pusat Unggulan SMK 7 Mataram. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah yang telah diwakili oleh Pak Adnan, Ibu Mala yang sudah sangat saya kenal juga, sering ketemu, Bapak Ibu semua yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, karena baru kenal juga ya. Nah, mungkin saya perkenalan lagi, nama saya Ahmad Saiful Bahari. Jabatan saya di kantor Pos Mataram sebagai Eksekutif General Manager untuk area Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi wilayah kerja kami sekarang sampai ke seluruh provinsi, tidak hanya kantor Pos Mataram saja. Sesuai dengan restruktur organisasi yang baru yang berlaku mulai bulan Agustus tahun 2021, maka status kantor Pos Mataram sekarang sudah menjadi kantor cabang utama, Pak. Seperti itu. Ya. Kemudian juga kantor-kantor pos yang ada di Selong, yang ada di Lima, Sumbawa itu menjadi kantor cabang dan dibawahi oleh Executive Manager namanya. Kalau istilah pemerintahan kepala kantor gitu ya. Nah, kalau di kami mengikuti perbankan Executive Manager atau Branch Manager gitu. Berbahagia sekali kami pada pagi hari ini diundang. Terima kasih Pak Adnan, Pak Bapak Ibu semua dari SMK Negeri 7. Kami diberi kepercayaan untuk memberikan materi. Sebenarnya barangkali yang di sini juga sudah tidak lebih tahu dari saya, mungkin lebih tahu dari saya soal logistik gitu kan. Hanya saja mungkin kami punya pengalaman terkait dengan implementasi program dari kegiatan bisnis baik kurir ataupun logistik. Beberapa kali saya pada saat ketemu dengan Kumala dan tim di SMK 7, kita katakan bahwa bisnis masa depan adalah bisnis kurir dan logistik. Kalau ada kita nonton film Star Trek, semua dipakai sinar pindah, itu hanya ada di film, ya, itu hanya hayalan. Tapi intinya tidak ada, kan tidak mungkin partikel-partikel padat bisa dipindahkan begitu saja. Orang tahu fisika pasti itu bilang itu nggak mungkin, ya, tidak mungkin. Nah, kalau mungkin gelombang radio, gelombang elektromagnetik bisa untuk hanya memindahkan partikel elemen-elemen yang gelombang magnetik saja, ya, kayak kita handphone sekarang. Kalau dulu orang-orang dulu kan kita tahu bisa menghubungi orang dengan hipnosis sampai jauh gitu. Apa namanya, telepati ya. Sekarang udah ada handphone, mungkin itulah sebenarnya ya teknologi yang sekarang gitu ya. Seperti itu. Berarti orang dulu lebih canggih daripada sekarang Pak ya. Dengan tanpa alat tapi perlu fokus. Materi yang saya sampaikan ini sebenarnya barangkali saya rangkum dari beberapa materi, dari beberapa disiplin ilmu. Barangkali ada yang sudah tidak update, bisa saja. Karena apa? Perkembangan ilmu sekarang kan teori dan praktek itu berkembang dengan pesat. Kalau dulu kiriman pos itu boleh dibilang
kita tidak mengenal yang namanya COD, ya Pak ya. Sekarang sudah ada COD ya Bu. Nah, ini. Jadi dulu belum ada teorinya tuh, ya. Bahkan materinya pun saya kira sudah tidak update, bisa ada tambahin dikit, ya. Saya tambahin dikit. Nah, bagaimana kita mengenal bisnis kurir, logis dan kargo? Apa sih bedanya tuh? Bisnis kurir, logis dan kargo? Kayaknya sama ya Bu ya. Sama ya. Distribusi. Betul, sama-sama distribusi. Nah, hanya saja nanti kita lihat spesifikasinya seperti apa, gitu kan? Nanti kita lihat apa perbedaannya. Oke, ini profil saya, Bapak Ibu, barangkali perlu kenalan ya seperti ini. Profil saya pribadi. Mungkin kalau ini ada yang nggak lengkap, dan kalau saya misalkan penugasan ini udah yang ke-11 di sini penugasan seluruh Indonesia. Jadi nggak cukup kalau saya masuk di situ. Jadi saya paling penugasan hanya saya ini aja. Saya masukkan ini. Saya kebetulan masuk pos tahun 91. Ada yang udah lahir tahun 91 anak Bapak Ibu semua. Saya 91 sudah bekerja Pak. Sudah bekerja 91. Masih SD Pak. Masih SD. Saya masuk dari Jakarta. Di kantor pos Pasar Baru yang besar itu ya, baru diresmikan sama Pak Harto itu, Bumi kita, saya udah bekerja di sana. Jadi mungkin sudah 30-an tahun lah saya udah kerja ya di kantor pos itu. Tetapi ya bukan berarti saya berhenti belajar. Kami tetap belajar terus karena perkembangan bisnis harus kita ikuti terus. Oke, next slide. Jakarta 2022. Oke, nah ini kita coba kita lihat pengertian ya, Nah ini kurir, nah ya, coba kurir apa sih? Nah kita lihat nih, oke, coba pengertian kurir. Nah, sebenarnya simpel aja sih. Nah ini kurir itu bisa perusahaan, bisa perorangan. Bapak Ibu karena sekarang orang juga punya, kalau kita di mana ya? Sekarang ini di instansi gitu kan ada tugas sebagai kurir di instansi gitu ya, dia datangi surat itu kan, nah kan gitu, SPJ kan gitu ya, gitu. Nah ini bertugas memang menyampaikan, itu disebut kurir juga ya, sebagai bagian dari institusi ataupun perorangan dia bisa kurir. Atau bapak-bapak, ibu-ibu semua misalnya waktu hari raya Tupat bawa gitu ya, nah itu kurir juga itu, cuma pribadi ya, nggak ada yang ngupahin, itu upahnya pahala ya, itu ya. Nah itu baik surat, dokumen atau berita, paket dan sebagainya dari satu tempat ke tempat lain, baik pakai darat, laut dan udara. Ya kan, ada juga kan bawa oleh-oleh, naik pesawat, atau dari Bandung nih, atau dari sini dari Lombok pulang ke Bandung, bawa oleh sini. Nah itu kurir juga tuh Pak disebutnya, gitu ya, sebut kurir itu karena pribadi sih, ya gitu ya. Yang penting kan bawa barang dari satu tempat lain itu kurir itu udah disebut, ya. Hanya saja mau dibisniskan atau enggak itu saja masalahnya, ya. Oke, next. Oke, ini logistik. Nah, logistik apa nih? Nah, sebenarnya sama aja. Nanti kita lihat spesifikasinya seperti apa, ya. Logistik itu kalau secara general umum itu semacam ilmu pengetahuan lah, ya. Pengetahuan tentang logistik, ya. Ya untuk melakukan proses. Nah kalau logistik agak lebih spesifik lagi nih, ada proses penyimpanan. Nah itu logistik tuh. Kurir sebenarnya bagian dari logistik sebenarnya. Ada penyimpanan, ya. Terus kemudian ada lagi penyaluran, pemeliharaan. Apa pemeliharaan ini? Contoh kalau bapak ibu semua, misalkan lihat di gudang atau warehousingnya otomotif, di warehousingnya misalkan tanaman, itu kan ada pemeliharaan juga dia sebelum atau perikanan. Jadi cara juga harus dijaga gitu, ya. Suhunya harus cocok, ya gitu. Nah, terus berbagai barang atau alat tertentu. Nah, nanti saya kasih ini. Coba kita ini lagi. Next. Nah, ini ada penting yang lainnya lagi nih. Ya, ada yang mengatakan bahwa logistik adalah serangkaian proses yang mengikuti kegiatan perencanaan. Nah, ini udah lebih ke ilmuwan ya. Mulai ke akademik gitu ya, ilmuwan. Ada proses perencanaan, implementasi, hingga pengawasan untuk proses perpindahan. Jadi kalau bapak ibu bawa sendiri itu nggak ada pengawasan, paling berdiri sendiri. Tetapi kalau sudah bicara logistik secara umum, maka
Di situ ada proses-proses tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Bagaimana quality control dijaga, service level agreement, kita janji sama pelanggan 2 hari 3 hari, itu ada proses pengawasan itu, baik sistem atau secara manual. Ya, kalau kami di pos sudah by sistem, nanti kita akan ini ya. Nah, kurir dan logistik kalau kita gabungkan itu sebenarnya bisnis ekspedisi. Nah itu ya, jangan dulu dikeluarin kargonya, nggak apa-apa. Kurir dan logistik ini maka kalau kita gabung itu bisnis ekspedisi Bapak Ibu semua. Tinggal mau nggak dijadiin bisnis, gitu ya? Mau tidak? Kalau enggak ya sudah, hanya kita semacam give aja gitu. Tidak ada di situ unsur bisnis dan unsur mencari keuntungan. Oke, enggak mundur. Nah, kalau kargo, nah ini kargo ya. Bedanya nih nanti ekspedisi dan kargo beda. Ya, saya katakan bahwa ekspedisi untuk kiriman berjenis ekspedisi atau kurir dan logistik ini dia beratnya tertentu. Ya, hanya sampai maksimal 5 kilo. Bapak Ibu ada nggak yang pakai motor dia bawa kirimannya yang besar gitu, bawa kulkas? Nggak ada kan? Nah itu ekspedisi, itu kurir, ya. Nah kalau kargo, wah, rumah Bapak Ibu juga bisa dibawa, tiang listrik bisa dibawa. Nah itu kalau kargo, mulai dari 10 kilo ke atas, dan terusnya itu sampai besar-besar dan tidak standar. Contoh ini tidak standar, apalagi yang tidak standar ya. Banyak lah ya, mobil tidak standar, ada kan kiriman orang mobil, motor, nah itu udah kargo, itu sebenarnya kategori kargo, meskipun disalahkan oleh ekspedisi. Orang suka nyebut, suka campur perusahaan ekspedisi dan perusahaan kargo gitu kan. Nah itu suka campur itu, memang beda-beda tipis sekali gitu kan, tinggal jenis kirimannya. Nah ini periman logis dengan jenis muatan besar yang dikirim melalui darat sama sih ya, cuman kategorinya saja muatan besar. Nah itu kata intinya muatan besar ya di situ ya. Saya pernah mengangkut kiriman KPU, terus kemudian kiriman tiang listrik saya pernah, beton jembatan yang panjangnya 20-30 meter pernah, yang beratnya 40 ton pakai trailer, itu sudah kargo itu. Memang ininya logistik tapi sudah kargo, tidak bisa ditangani oleh kita yang biasa. Enggak, pakai trailer. Itu utuh. Jadi kan waktu jembatannya panjang itu, beton itu mau dipasang utuh gitu. Itu bawahnya gimana? Kalau Bapak Ibu bisa lihat, kayak gini lah, ada truk bawa kayak semacam beko ya. Ya, yang buat garuk gitu ya. Mobil kayak mobil kan? Nah, eskavator itu udah kategori kargo, udah tidak umum. Gak mungkin kan petugas kurir kita ya pakai motor bawa itu, nggak penting. Tapi bisa Pak, dipoto dulu baru dibawa. Bisa ya? Bisa kan? Iya. Tapi bukan kategori kargo, kategorinya ekspedisi. Next, boleh. Nah ini alur prosesnya. Seperti apa sih alur prosesnya nih Bapak Ibu semua? Semua dimulai dari proses collecting namanya. Kalau di dunia ekspedisi itu namanya collecting. Bapak Ibu ada kehalangan nggak? Saya sebenarnya kelihatan. Kalau sini masa nggak kelihatan? Oke, saya sini deh. Ada itu namanya collecting. Collecting itu bisa berasal dari loket dan outlet, atau kita sebut outlet. Ya, kalau di kantor pusat itu bisurat tahu ya? Bisurat, nah itu bisa jadi disebut tempat collecting. Nanti kita ambil setiap jam atau dalam jangka waktu tertentu kita ambil, seperti itu. Nah di situ ada proses collecting, kita terima, kita entry, dikasih resi, uangnya kita terima. Nah seperti itu ya. Kemudian setelah collecting ada proses processing. Nah diapain sih setelah paket dokumen itu, setelah di loket? Kita ada proses processing namanya, di mana kita mensortir. Nah itu kalau kita sebut bagian dapur namanya, dapurnya Bu, ya. Kalau di pos itu ada bagian sortir, ini mau ke wilayah mana ini? Oh wilayah Jawa Barat, oh wilayah Nusa Tenggara Timur, wilayah Kalimantan dan sebagainya. Gitu. Jadi itu ada proses sorting namanya, di sorting. Kemudian ada proses setelah sorting, dikumpulin, diikat, diapain lagi tuh?
masukin kantong kalau kami, ya, supaya tidak kehujanan, tidak kebasahan, supaya aman. Nah, sebagai pengendalian dari risiko. Kalau ada beberapa ekspedisi dia masukin ke dalam box, nah gitu ya. Kami juga masukin ke dalam box juga sebenarnya. Untuk yang minum tertentu kita masukkan ke dalam box yang perlu spesifikasi tertentu ya. Nah kemudian sebelum itu lagi, setelah dimasukin kantong, kotak, boxing dan packing, ada yang namanya manifest. Jadi kita siapkan daftar kiriman itu yang akan kita delivery, yang akan kita angkut ke wilayah yang lain, tempat yang lain. Artinya nanti petugas yang prosesi pada saat yang sopir itu ada tanda terimanya, itulah manifest, tanda terima penyerahan. Gitu ya. Ini umum ya, istilah umum ya. Karena istilah ekspedisi lainnya bisa beda-beda. Ya, ada manifest, ada unbagging, macam-macam lah. Tapi ini yang saya ambil yang umum aja. Nah itu juga berbarengan dengan BAST, resi, dan atau delivery order. Tergantung permintaan dari masing-masing customer. Ada yang dia barangnya itu disertakan dengan berita acara serah terima, ingin juga di samping resi juga ada berita acara ditantang dan dikembalikan. Ada juga permintaan seperti itu. Tergantung agreement-nya seperti apa. Ya. Dan others lah, banyak lagi yang lainnya. Nah ini saya ambil gambar yang proses di dapur kita di pos. Nah ini ada proses lain setelah itu apa? Ya diserahkan ke angkutan. Kalau misalkan kiriman itu Sumbawa, ya pasti pakai mobil dong, pakai kendaraan. Ya, nggak mungkin pakai sinar yang saya bilang dulu, sinar itu kan pindahin sampai sana nggak bisa. Ya, harus pakai transportasi ataupun shipping namanya, pengangkutan. Bisa pakai laut, udara dan sebagainya. Apa aja syarat-syaratnya itu manifest, penyerahan manifest, diterima lagi manifestnya. Kemudian ada berita acara juga sama, delivery order sama orders. Yang lainnya juga ada dokumennya. Nah ini kita pada tahap transportasi. Tapi begini Bapak Ibu semua, sering dari proses collecting dia nggak perlu transporting, langsung ke delivery. Contohnya misalkan yang kirim ke kantor pos ataupun yang kurir lain untuk wilayah dalam kota kan nggak perlu mobil lagi, langsung delivery aja. Nah, itu sudah memangkas itu transporting, shipping itu sudah nggak ada lagi. Cutting cost itu istilahnya, atau cutting apa namanya apa ya? Jadi dia langsung ke delivery. Nah gitu ya. Nah ini sebenarnya dari transporting ini kalau kita mau lebih lagi, ada lagi yang namanya penerimaan di kantor yang kantor yang menerima, dia harus lagi di receiving lagi, di processing lagi sebenarnya. Tapi ini saya ngambil ilustrasinya sederhananya aja, bahwa setelah misalkan transportasi kita ada yang namanya delivery. Nah di delivery itu ada proses sebenarnya sortir. Misalkan kalau wilayah kota itu kan luas ya, ada kecamatan ini, desa ini, kelurahan ini, itu juga masing-masing disortir lagi, sebenarnya ada proses sortir sebenarnya. Ya, kembali lagi ke proses collecting sebenarnya atau processing, gitu ya, ada proses disortir lagi. Nah, kemudian baru dihantar, dan biasanya itu dibuat dulu delivery order oleh petugas antaran, ditembak dulu tuh barcode-nya, ditembak, di barcoding, kemudian nanti tercantum, dia print itu sebagai dasar laporan ke katakanlah supervisor. Nah gitu ya. Jadi ada statusnya tuh Bapak Ibu, dari mulai awal sampai ke akhir itu delivery ada statusnya. Jadi jelas kalau misalnya Bapak Ibu semua tanya ke pos, Pak, kami pernah ada kirim kemana Jakarta, nomornya ini, Ibu bisa lacak di website PT Pos. Udah di mana ini? Posisi kedudukannya ada di mana gitu? Apakah masih di sini? Apakah sudah di bandara? Atau sudah terbang, atau sudah sampai Jakarta, dalam proses perjalanan juga. Ini banyak tahapannya dan itu kita terkontrol. Nah, setelah delivery biasanya, nah ini yang saya sampaikan sekarang, teknologi sekarang atau keinginan masyarakat, ada yang namanya COD. Kan nggak langsung nanti, tapi ada, ini COD di sini. Nah gitu kan, ibu-ibu nih yang suka ini ya, belanja-belanja online kan, ya Bu Malaya, seminggu berapa kali? Seminggu berapa kali kalau online Bu? Ayo ngaku nih, ibu nih. Bapak juga sama. Sama ya Pak ya? Gak mau kalah, kalau bangun tidurnya dipegang HP. Bener gak Pak? Boro-boro isi sama ini lupa kan?
Jadi HP dari istri ya? iya, jadi sejak apa namanya pasangan pertama sekarang ke HP ya. Coba kita jujur lah, bangun tidur HP dulu udah status Instagram apa nih hari ini, story apa, gitu ya. Tentunya jangan sampai lupa nyiapin sarapan, gitu ya. Oke, itu nah sehingga setelah delivery kemudian ada sisi COD yang saya tambahkan aja sini COD ya, kalau nggak ada ya nggak usah. Kemudian biasanya itu kan oleh petugas pengantar itu kan di foto ya, kami pegang barangnya kan di foto, nah itu di cloud itu langsung tuh sampai betul. Nah kemudian itu yang disebut dengan proses reporting sebenarnya, statusnya sudah terantar, sudah berhasil delivered gitu ya. Nah kemudian reportingnya di database kita itu ke customer service dia langsung ada ini linknya, kalau ada pengaduan apa bisa dilihat update statusnya. Atau Bapak Ibu sekalian bisa juga melihat update status sendiri di website-nya PT Pos ataupun di websitenya yang lain bisa. Ya seperti itu. Nah itu nanti semua data diserver akan diolah. Ya untuk apa ya ini? Untuk track and trace, karena kita kalau salah ngasih informasi kan undang-undang ITE kan. Benar nggak Pak ya? Hukumannya berat itu. Berapa tahun Pak? 1 miliar ya. 1 miliar kalau memberikan keterangan palsu ya. Sama berapa juta Pak? 100 juta, 1 miliar 6 bulan ya. Berapa tahun? 4 tahun ya. 5 tahun ya. Undang-undang nomor berapa ITE? 18 atau nomor berapa? Saya lupa. Nah itu kami hati-hati Pak. Makanya kalau ada pengantar kita, tugas juru pengantar kita yang dia macam-macam, kita nggak ada aling-aling itu, nggak ada ini, kita langsung berhentikan. Ya, ada yang COD juga kita berhentikan. Kalau memang tidak, tapi yang pertama kita lakukan adalah mengembalikan dulu haknya reseller, ya, yang kita pecah itu nanti gimana siapa yang gantiin gitu kan? Kita selesaikan dulu itu, baru kita ambil tindakan, gitu ya. Oke, next. Nah ini syarat-syarat kiriman Bapak Ibu semua. Nah, pertanyaannya boleh nggak sih semua dikirim lewat perusahaan apa aja nih ekspedisi? Ya, kalau saya ngambilnya pos ya, karena saya orang pos. Kalau orang JNE sih panggil JNE juga. Ini Bapak Ibu sekalian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Jadi khusus barang yang dilarang. Pokoknya selain ini dilarang ya. Selain ini boleh, maksud saya. Selain ini boleh. Ya, kirim gajah boleh nggak? Nanti ada Ada gambar gajah di situ. Difoto dulu baru boleh masukin amplop. Kalau yang asli Ya, kalau gajah bisa, tapi asal kargonya ini sudah diawetkan. Tapi kan ada kan sirkus-sirkus itu? Iya. Bisa. Nah itu tapi tidak masuk dalam kategori ini. Dia ada kargo namanya. Nah itu beda lagi tuh. Wah dia banyak sekali spesifikasi untuk persyaratan pengiriman. Ya, boleh kirim gajah, kirim harimau boleh. Bahkan ada kiriman-kiriman yang memang diperbolehkan, tetapi dengan persyaratan. Ya, saya juga pernah ngirim barang, masukin uang, keluar uangnya Pak, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Itu dalam kategori barang berharga uang di situ. Maksud saya supaya nggak repot lagi nambah duit untuk ngirim uang gitu. Nah, Bapak nggak mau dapat biaya, menghindari biaya gitu. Mau irit maksudnya. Nanti semua barang asuransi. Ya ini untuk Bapak Ibu semua kalau ngirim saya menghimbau lah, lebih baik diasuransikan. Dari risiko murah kok, cuma 0, sekian persen, paling cuma 200 perak, 400 perak ya diasuransikan. Jadi itu resikonya adalah kalau hilang atau rusak sebagian atau seluruhnya itu kita ganti penuh. Misalkan Bapak Ibu ngirim handphone nih, harganya berapa, lapirin kwitansinya. Misalnya yang baru nih, saya mau ngasih buat anak saya di mana gitu ya, di Papua sana nggak ada toko handphone misalkan, dibeli dari sini. Nah, tolong diasuransikan itu. Baterainya dilepas semua, ada persyaratannya, ada persyaratan pembungkusannya dan sebagainya. Packingnya juga beda, karena dia kan baterai kan dan sebagainya. Kalau itu baterai nggak boleh kan, yang gampang mudah meledak ya. Tetapi memang ada penanganan tertentu dia bisa. Nah itu. Kalau tadi duit itu Pak, kalau seandainya kita ditanya ada duit nggak, terus kita bilang enggak, itu terkirim nggak Pak? Itu terkirim, tetapi di bandara ada namanya regulator agent, di X-ray nggak lolos. Kena sinar.
diambil Pak. Terus pengakuan barang itu bagaimana? Itu biasanya sih dikembalikan atau diberitahukan bahwa ini ada kiriman ini bagaimana nih. Oh, barangnya dikembalikan, tapi uangnya enggak. Bahaya kalau repot itu banyak nih. Enggak bener pertanyaan anu juga itu. Apa pertanyaan salah apa ya jawabannya yang ini? Khawatirnya itu yang terjadi Pak kan. Jadi biasanya kalau gitu ya, kalau seperti itu pihak bandara regular agent itu memberitahu, oh ini ada barang yang harga kata petugas pos, biasanya ditangani tersendiri gitu, kita tersendiri. Tapi memang biasanya sih kita buka di loket, di depan gitu kita buka. Pak tolong Bapak buka, kan itu sudah menjadi keharusan. Jadi nggak bisa kena ya sama narkoba, sumpama apa harus nggak bisa terbuka ketemu ya Pak. Pasti ketemu, nggak bakal lolos itu, ya nggak bakal lolos. Ini sih off the record aja, saya waktu awal-awal di sini 1 bulan, Bumara ada dari reserse. Saya pernah itu wilayah Sumbawa. Ini Pak, saya minta bisa sama gimana nih? Oke, saya kontak sana. Itu minta di fasilitas ya udah, pakai baju pos, pakai baju apa, pura-pura jadi kurir. Itu ya, jadi banyak yang lolos sih. Kalau di Bali juga sama ada yang begitu. Ya, apalagi Bali turis-turis banyak. Di sini ada sih beberapa tahun yang lalu tuh ada pernah ketangkap juga di sini pernah di sendiri. Ya itu jadi sebenarnya tidak lolos. Kalaupun lolos itu sengaja diloloskan. Iya Pak. Itu strategi. Itu pertanyaan itu Gitu kan? Barang nggak lolos kemana? diloloskan Pak. Sudah tahu gitu. Misalnya tuh dari mana, dari negara mana itu yang dicurigai. Interpol pun itu udah ngasih tahu dari sana tuh, oh ini lewat pos, lewat ini lewat DHR, lewat mereka udah kasih tahu. Karena mudah lolosin aja, pengen tahu di sini siapa, nah gitu. Oh, ada biasanya gitu. Ya. Udah off the record tapi ini ya, jangan sampai pengetar narkoba tahu nanti. Iya nanti ini ya, tapi tetap aja sih kena juga. Meskipun ini ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu semua, binatang-binatang hidup ya. Gitu kalau yang untuk kiriman yang kurir ekspedisi itu tidak boleh. Mungkin kalau kargo penanganan khusus boleh. Beda lagi. Kemudian ada lagi yang ganja itu ya, narkoba itu nggak boleh. Ya, jelas itu nggak boleh. Apalagi tuh ada barang berharga tuh uang emas tuh kan, ada ya. Nggak boleh. Itu kan. Senjata sudah jelas nggak boleh. Banyak meledak gitu kan, gas ada, apalagi tuh oli ini ya, macam korek api ada tuh, terus kimia yang udah terbakar. Yang dari pos ini Pak ya? Ya, yang pokoknya yang dari ekspedisi aja Pak, enggak. Yang ekspedisi standar semuanya ini. Terus transportasi untuk korek-korek yang diproduksi di Jawa ke sini itu gimana teknisnya dia? Di sana lah, sudah standar lah. Jadi standar pengiriman. sudah salah semuanya, nggak hanya di sini Pak. Jadi kalau bicara ekspedisi itu seluruh cabang sama aturannya seperti ini. Aturannya sudah nasional atau internasional. Betul. Terus yang aerosol tuh ada ya, nggak boleh juga. Kemudian apa tuh minyak mudah terbakar juga sama. Api itu, api basah, ya. Nah itulah yang seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Cuma memang kalau ada hal yang tertentu, terkadang beberapa ekspedisi kerjasama dengan katakanlah perusahaan yang memiliki sertifikat dangerous good, nah itu boleh, ya. Gitu. Atau yang misalkan gini kayak madu itu kan sebenarnya nggak boleh lewat udara, kan itu ada gasnya, Nah tapi kalau penanganannya sedemikian dan itu bagus, diperkirakan tidak akan menguap atau meledak di keluar gas gitu ya, itu diperbolehkan. Biasanya ada treatment tertentu gitu. Nah sekarang kalau nggak boleh saya tanya, korek api Bapak yang dari luar negeri sih kok bisa masuk? Pakai kapal. Nah itu pakai shifting itu bisa pakai juga yang kemasannya sedemikian rupa parfum, ya enggak ya? Itu boleh, berarti sebenarnya masih bisa asal syarat dan ketentuan berlaku gitu loh, dan berlaku. Ya seperti itu. Jadi penanganannya khusus. Tapi kalau yang kurir ekspedisi biasanya karena kirimannya nggak terlalu besar, ya sepertinya kita akui. Oke. Yang kini masih pesawat ini Pak. Kalau sekilat-kilatnya kilat itu seberapa cepat? Kilat kecil. Iya.
Ini kan ada kiriman kilat tuh. Ya, Sekilat-kilatnya kilat itu berapa lama tuh Pak? Kadang-kadang ada yang kilat bahasa tapi kok bisa lama. Jadi gini Pak, jangan kalau langsung sekilat harus